Apakah usaha kredit ini perlu izin usaha ya teman-teman? Silahkan simak video ini sampai habis, silahkan kalian subscribe dulu, atau silahkan kalian siapkan kopi dulu untuk menyimak selanjutnya ya teman-teman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel video saya, masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang izin usaha kredit ya teman-teman, ataukah sudah waktunya ngurus izin usaha, apa perlu atau tidak, seperti ini ya teman-teman. Nah, usaha kredit itu yang awalnya ya teman-teman, untuk kalian pemula itu nggak usah kalian pusingkan dulu masalah izin usaha ya teman-teman, yang penting jalan aja ya teman-teman. Kita masuknya ke UMKM itu ya teman-teman, sebelum mencapai 500 juta omsetnya ya teman-teman, itu masih aman-aman aja ya teman-teman, nggak perlu dulu masalah izin usaha ya teman-teman. Kalau masalah izin usaha itu nanti kalau misalkan tahap permodalan atau untuk tahap selanjutnya. Untuk kalian yang masih awam, masih pemula ya teman-teman, yang omsetnya masih belum mencapai 500 juta untuk setahun, kalian masih aman-aman aja, santai-santai aja. Usaha terus ya teman-teman, kembangkan, untuk fokusnya kembangkan usaha aja. Nah, perlu nggak ya teman-teman? Perlu nggak Bang? Ya tetap perlu ya teman-teman, karena untuk legalitas kita itu tetap perlu. Nah, kalau kalian pengen ngurus juga bisa, gampang aja sekarang itu di oss.go.id itu kemarin ya teman-teman, sudah berapa tahun lalu saya juga ngurus ya, untuk keperluan apa ya, untuk keperluan untuk menambah modal usaha untuk diajukan. Nah, ini bagusnya ya teman-teman, kalau misalkan kalian usahanya sudah lancar, sudah mulai prospeknya mulai lancar, prospek mulai berkembang bertumbuh ya teman-teman, kalian itu sudah mulai harus menambah modal. Nah, untuk menambah modal itu ya salah satunya dengan tambahan modal dari pemerintah, itu programnya yang KUR itu ya teman-teman, saya juga mengajukan dari situ. Nah, kita nggak usah. Nah, ini enaknya teman-teman, nggak usah pakai jaminan apapun. Nah, itu sudah dijamin cair ya teman-teman. Lalu misalkan yang pertama, pembukuan kalian tuh lengkap. Usahakan pembukuan kalian tuh bagus dan lengkap ya teman-teman. Catatan pembelian, catatan angsuran dan sebagainya itu usahakan kalian lengkap. Nah, kalau misalkan sudah lengkap ya teman-teman, itu gampang nanti pas disurvei itu otomatis pihak bank itu gampang meng-ACC-nya seperti itu ya teman-teman. Kalian dokumentasikan, misalkan kalian mengkreditkan HP ya, kalian dokumentasikan orang menerima HP dan sebagainya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian misalkan barangnya, misalkan kompor dan sebagainya, pokoknya kalian mulai dari saat kalian membeli itu ada dokumentasi, dan saat kalian menyerahkan barang dan pelunasan itu usahakan ada dokumentasi. Nah, itu perlunya guna apa Bang? Pertama itu untuk bukti, misalkan ada sesuatu masalah dan sebagainya di perselisihan ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita mengajukan permodalan itu gampang, karena ya kita itu misalkan orang itu nggak ragu lagi kalau kita usaha itu misalnya itu sudah emang real ya teman-teman, karena banyak orang yang usaha itu cuman usaha buat formalitas saja, buat mengajukan kredit ya, jadinya agak jelimet ya yang mengajukan di akhir-akhir ini. Jadinya kalau kita misalkan pembukuannya rapi dan dokumentasinya rapi, ya otomatis kita gampang banget di ACC-nya seperti itu. Nah, balik lagi mengenai perlu dan tidak perlunya izin usaha itu ya, kalau kalian sudah di sini ya teman-teman, sudah ingin permanen di usaha ini ya, kalian urus usahanya ya teman-teman. Itu gampang banget, nggak mengeluarkan duit sepeser pun ya teman-teman, nggak sampai dengan 1 jam itu sudah bisa keluar surat izin usahanya. Dan 0% 0 biaya ya teman-teman, gampang banget di oss.go.id itu ya teman-teman. Nanti kalian bisa belajar dari YouTube dan sebagainya, saya juga belajar dari situ ya teman-teman, untuk mengurus izin usahanya. Saya juga sudah keluar izin usahanya. Nah, kiranya itu menjawab pertanyaan teman-teman kemarin yang banyak menanya soal perlu nggak Bang izin usaha itu. Ya perlu ya teman-teman, tapi kalau untuk awal, untuk pemula itu nggak usah pusingkan itu dulu. Nanti kalau suatu saat kalian butuh, ya itu baru kalian urus ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah, silakan kalian subscribe, silakan kalian komen-komen, silakan kalian like ya teman-teman, untuk mengembangkan channel kita ini ya teman-teman. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri bila topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.